Adik-adik prodi sipil dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan sehingga kita tetap bisa berkarya dimanapun kita berada. Pada hari ini saya akan menyampaikan lanjutan praktek POMBEK setelah praktek bacasting, kemudian yang kedua file cap, maka yang ketiga ini adalah pembuatan pilar. Ya, pilar itu pada jembatan posisinya antara dua abutmen, sehingga kalau di sini kita ada abutmen, kemudian di sini kita ada abutmen jembatan, maka inilah nanti pilar yang akan kita buat. Nah, pilar kita ini nanti terdiri dari dua komponen. Komponen pertama ada ini yang kita sebut dengan kolom kembar, ada bagian ini, ya, ini yang kita sebut dengan kolom kembar. Ini yang kita sebut dengan kolom. Kita sebut kolom kembar karena ini mempunyai ukuran yang sama, 40 kali 40 cm. Kemudian komponen yang kedua ini yang kita sebut dengan balok cendawan. Karena bentuknya cantilever semacam ini, maka ini kita katakan sebagai balok cendawan. Nah, kemudian yang terpenting saat kita membuat bacasting ada tiga hal yang harus saudara pahami. Yang pertama menyangkut masalah geometrik, maka kita tidak boleh merubah sedikit pun. Jadi misalnya di sini ukurannya adalah 40 kali 40, ya harus kita buat betonnya menjadi 40-40. Mengapa demikian? Ya, apabila kita buat melebihi dari ukurannya, maka yang terjadi kita ada penggelambungan atau pembesaran dari material, kemudian otomatis tenaga kerja, otomatis waktu, dan yang terakhir semua larinya ke duit. Maka kita harus membuat sesuai dengan ukurannya. Apabila itu lebih kecil yang kita buat, maka akan menjadi masalah sehubungan dengan kekuatan ultimate dari kolom atau beton itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut masalah geometrik, maka menyangkut masalah bentuk, ya ikutilah sesuai gambar. Jadi kalau yang diinginkan bentuknya adalah diagonal semacam ini misalnya, ya buatlah semacam ini, ya. Maaf, bentuknya seperti trapesium, ya buatlah seperti trapesium. Wah, trapesium susah, kita buat kotak saja semacam ini. Jangan, ya sudah. Kalau yang diminta semacam ini, ya buatlah semacam ini, karena ini harus dipenuhi sesuai dengan gambar. Yang berikutnya menyangkut masalah elevasi, ya, karena bisa kita bayangkan apabila elevasinya tidak sesuai gambar, maka akan menjadikan bencana saat pondasi kita berada jauh di bawah permukaan jalan ataupun berada jauh di atas permukaan jalan, sehingga saat kita memasuki wilayah jembatan akan sangat membahayakan. Oke. Untuk ukuran balok cendawan kita nanti panjangnya kita buat 310, kemudian pada bagian sampingnya kita buat 40, dan pada bagian tengahnya ini kita buat 60 cm. Ya, ini adalah 60 cm. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah pelaksanaan di lapangan. Yang pertama adalah pelajari dan pahami gambar kerja yang bisa kita lihat pada El Nino. Kemudian yang kedua, persiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Anda bisa lihat pada modul. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan posisi kolom kembar kita. Posisi kolom kembar kita. Jadi kalau kita lihat di sini, maka posisi kolom kembar kita adalah di sini, dan posisi kolom kembar kita adalah di sini. Bagaimanakah cara menentukannya? Kita lihat, ya. Yang pertama kita lihat dulu jarak
yang harus kita ambil berarti dari badan tabut sampai dengan as pilar kita ini, artinya as kolom kita ini sejauh 4 meter. Caranya gimana? Kita tentukan dulu berapa lebar abutmen, kemudian kita tarik posisi asnya, kemudian kita pasang papan ke arah sini pada bagian dasarnya, kemudian kita pasang paku dan kita tarik benang ke arah sini. Kemudian setelah itu Anda sikukan pada sisi ini, ya, sehingga Anda bisa memasang ini pada kesikuan yang dipasang pada papan, kemudian diberi paku. Ya, inilah yang dimaksudkan posisi as dari bangunan kita. Maka selanjutnya kita tinggal menggeser saja dari as ini sesuai gambar kita adalah yang diinginkan 100. Maka dari sini kita geser ke arah sini 50 cm. Ini ada 50. Oke, kemudian ini ke arah sini juga 50. Ya. Maka ini adalah posisi dari kolom kembar pilar kita. Ya, setelah kita mengetahui posisi pilar kita, terutama untuk penempatan kolom kembar, maka langkah berikutnya kita membuat elemen-elemennya. Maka di sini ada 3 elemen utama yang harus kita buat. Elemen yang pertama adalah cetakan dari kolom kembar itu sendiri. Ini adalah gambar detailnya. Maka yang perlu Anda perhatikan adalah di detail yang ada di sini. Sehingga kalau ini saya buat papan cetakan ke arah ini, kemudian papan cetakan ke arah ini di gambar detailnya saya perbesar gini, kemudian ini perangkainya hanya separuh ini ke sana, dan perangkai yang ini juga separuh ini ke sana, sehingga ukurannya bisa kita lihat. Yang dalam ini adalah 42, sedangkan yang sisi luar ini tidak 42 tapi 44. Namun klam perangkainya sama 42 dan 42. Kemudian klam perangkai itu kita buat dengan jarak dari bawah 30, kemudian 50, kemudian 50, 50 dan 200. Sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa ketinggian kolom kembar kita adalah di 200 cm. Ya, sehingga posisi kita adalah ini dan posisi kolom kembar kita adalah yang di ini. Ya. Kemudian sebelum kita mendirikan ini bisa kita rangkai terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah kita membuat komponen yang pertama tadi adalah yang ini, yang cetakan ini yang kita sebut dengan komponen yang pertama. Maka langkah yang kedua kita harus membuat komponen penumpu dari penjepit kolom. Ini terdiri dari 2 elemen. Jadi elemen yang pertama ini yang kita sebut dengan tiang. Kemudian ini juga kita sebut dengan tiang. Ya. Kemudian setelah tiang ini kita ada tumpuan penumpu, itu adalah yang ini. Nah, yang ini. Ya, papan yang ini. Papan yang ini. Papan yang ini. Ya, semacam ini. Yang membedakan dengan klam ini tadi adalah di sini Anda bisa lihat bahwa ini ukuran di puncaknya ini adalah di 30. Sedangkan ini adalah 50, ini 50, ini 50. Sedangkan yang tidak di klam perangkai di sini, kalau kita lihat tadi kita gini, posisi ini adalah
kelam bawah, kemudian ini kelam yang kedua, maka kelam ini di asnya ini yang 30, kemudian di asnya ini sampai as ini yang 50. Sehingga yang membedakannya 30 ini adalah di asnya ini, sedangkan ini pada puncaknya. Ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya, cara membuatnya adalah kita berikan ini misalnya balokan, oke, kita tidurkan di lantai, kita coret di asnya, kemudian kita geser setengah, ini berarti di 55. Ya, ini kita geser 55, ini kita geser 55, maka di asnya, maka kedua tiang itu kita tidurkan posisi ini. 1, kemudian 2. Ya, kemudian ini disikukan. Ya, kemudian ini dikasih perangkai sementara. Kemudian ini kita pakukan, ini kita pakukan. Sehingga kita, kalau kita ambil asnya, semacam ini adalah di 110, ya, sesuai dengan yang ini. Nah, baru setelah itu dari sini Anda coretin ke atas 30, ini 30 yang diukur dari sini, kemudian 50, 50, 50, sehingga pemasangan penumpu yang pertama adalah di sini, ya, semacam ini, dengan 2 paku. Di sini ada 1 paku, 2 paku, 1 paku, 2 paku. Ini dibuat berarti kalau ada 2 kolom kembar, maka kita membuat 4 rangkaian. Ini yang kita sebut dengan 1 rangkaian, ini 2 rangkaian. Karena 2 kolom kembar, maka kita membuat ininya adalah 4 buah. Ya. Apa fungsinya dari penumpu ini? Ya, adik-adik yang saya hormati, kolom ini kan harus didirikan secara tegak. Ya, artian tegak itu berarti dia harus vertikal terhadap sumbu X dan vertikal terhadap sumbu Y. Ya, kalau ini misalnya saya katakan ini adalah sumbu X dan sumbu Y, maka bisa kita katakan tegak apabila ini tegak terhadap sumbu X ini dan ini tegak terhadap sumbu Y, sehingga bisa kita katakan kolom ini memang berdiri vertikal sempurna. Nah, caranya gimana supaya ini? Maka setelah posisi ini tadi kita tentukan, ini kita pasang, ya, kemudian ini kita pasang, ya. Sementara ini nanti kita cross dulu dengan ini, ya, dalam artian crossnya miring, sehingga kalau saya gambarkan misalnya ini gini, saya gambar miring, ini adalah penumpu bawah, penumpu tengah, penumpu tengah, penumpu tengah, kemudian yang sisi sini juga sama, semacam ini ada penumpu bawah, penumpu tengah, ya, maka di sini dikasih cross dulu melintang semacam ini. Ya, maka gambar ini adalah crossnya adalah yang ini. Nah, semacam ini. Nanti akan kita lihat pada pelaksanaan praktek supaya kita lebih jelas. Begitu ini sudah, maka posisi ini baru dipasangkan pada tempatnya. Di lapangan biasanya kita sudah memasang dulu ini yang kita sebut dengan sepatu atau posisi dari kolom, sehingga saat kita membuat lantai kerja sekaligus kita membuat sepatu ini, sehingga posisi kolom kembar kita memang pada posisinya. Nah, baru setelah ini, ya, baru setelah ini kita dirikan, maka langkah berikutnya adalah kita pasangkan dulu kelam penjepit panjangnya. Kelam penjepit panjang adalah yang ini, kita pasang dulu kelam penjepit panjang.
Ya, ini ditumpukan pada penumpu ini. Kemudian ini dipakukan dengan dua paku. Ini ada paku satu, kemudian di sini ada paku satu. Jadi di sini ini kita ada ya satu paku, satu paku. Sini ada satu paku, satu paku. Kemudian ini paku, 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 paku. Ya, setelah ini sudah, maka yang kita pasang terlebih dahulu adalah yang paling bawah dan yang paling atas. Kemudian setelah itu, ini kita pasang butterpass di sini. Begitu ini sudah oke, maka baru kita pasang penjepit yang lainnya. Ya, kalau tampak atas, maka ini sudah kita pasang penjepit ini yang memanjang dan penjepit ini yang ini. Oke, setelah itu baru kita lakukan pemasangan penjepit pendek ini dan penjepit pendek ini. Begitu juga untuk penjepit pendek, yang kita pasang adalah yang mengarah yang paling bawah dulu. Jadi yang ini, yang paling bawah dulu ini. Setelah itu baru seperti penjepit panjang, kita pasang yang paling atas. Begitu ini sudah divertikalkan oke, divertikalkan oke, maka berikutnya kita bisa memasang lainnya. Di sini juga diperlukan dua paku. Tadi di sini ada satu paku, ini satu paku. Jadi di sini ada satu paku, satu paku. Kemudian setelah ini selesai pemasangan kolom kembar, maka bisa kita lanjutkan dengan pemasangan ya cetakan cendawan, balok cendawan pada bagian atas. Nah, cetakan balok cendawan ini ukurannya adalah panjangnya di ini 310, panjangnya di 310 dari ini, sorry, ini ukurannya adalah 3 meter. Ini dari dalam sampai dalam. Kemudian ini jadinya nanti beton kita adalah ini di 40, bukan 42, karena 42 itu termasuk cetakan pada bagian bawah. Jadi di sini juga dari sini sampai dengan ini adalah 42. Jadi inilah balok cendawan kita, nanti bentuknya adalah semacam ini. Ya, karena ini tingginya adalah sekitar 62, ini adalah 62, maka di sini diperlukan 4 sambungan papan aram lebar. 1, 2, 3, 4. Maka di sini diperlukan perangkai agar sambungan papan aram lebar 1, 2, 3, 4 itu menjadi satu kesatuan. Maka di sini ada perangkai, ada perangkai, ada perangkai, ada perangkai, ada perangkai, dan sini juga ada perangkai. Nah, perangkai ini kita pasang pada jarak 55, 55, 55, 55. Untuk yang tengah ini berarti di 140 bagi 2, berarti ini masing-masing di 70 dan 70. Oke. Nah, cetakan balok cendawan ini dipakukan pada cetakan pada bagian bawah ini. Jadi prosesnya setelah ini kolom 1 selesai, kolom 2 selesai, ini saya gambar sebagian gini, maka langkah berikutnya adalah kita memasang cetakan pada bawah ini. Itu adalah yang ini. Nah, setelah ini baru kita mengangkat cetakan cendawan kita di sini. Iya. Nah, yang kita pakukan ada di sini. Paku, 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 paku. Langkah berikutnya adalah kita memasang suri-suri pada bagian bawah ini, pada tiang. Di sini ada tiang yang ini. Ya,
di sini juga ada tiang, maka kita pasang suri-suri kita di sini, dipakukan dengan ini, ya, suri kita ini dipakukan dengan ini. Yang penting buat kita ini diimbitkan dengan kemiringan, ya, balok cendawan. Ya, setelah itu, ya, kita pasang pada sisi cetakan bawah ini. Cetakan bawah ini bisa langsung kita pakukan. Ya. Ya. Setelah ini jangan lupa ini divertikalkan. Ya, cetakan ini divertikalkan dan dipasang skor ini. Ini yang kita sebut dengan bracing. Yang kita sebut dengan bracing. Ya. Sehingga kalau kita lihat di penampangnya semacam ini, ya, misalnya ini perspektifnya adalah semacam ini, ya, maka sisi dalam ini juga harus vertikal, sisi dalam ini juga harus vertikal. Begitu juga untuk menutup sampingnya juga harus vertikal. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat di proses pelaksanaan di lapangan. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah daring praktek acuan dan perancah 1. Di sini akan menjelaskan tentang cetakan untuk pilar dan gelagar memanjang dan gelagar melintang dulu, ya, dari jembatan. Di sini terlihat ada abutmen yang warna abu-abu, ya. Itu harus ada dulu, ya, sebelum kita membuat pilar dari jembatan, gelagar melintang dan lain-lain. Abutmen itu harus sudah ada dulu untuk acuan pekerjaan berikutnya. Sekarang abutmen itu kita cari asnya. Nah, ini asnya sudah dibagi dua, sudah ketemu, ya, di tengah-tengah. Itu nanti ditarik ke arah rencana cetakan pilar. Nah, ini ditarik ke arah rencana cetakan pilar. Kemudian saudara lihat gambar kerja, ya, gambar kerjanya, posisinya pilar atau posisi asnya gelagar memanjang dan pilar itu, lihat gambar kerja, kemudian ditarik dari as abutmen itu ke kiri ke kanan sesuai dengan gambar kerja, ya. Jadi nanti sesuai dengan gambar kerja ke kiri ke kanan, nanti akan ketemu, kita cari asnya dulu karena acuan untuk pekerjaan berikutnya. As dari gelagar memanjang dulu dicari. Nah, kemudian dilihat dari gambar kerja, sudah ketemu, ya, asnya ketemu, terus ingin mengerti posisinya pilar sesuai dengan gambar kerja. Nanti dari asnya abutmen tadi itu ditarik, ya, memotong dengan asnya gelagar memanjang itu, letaknya, jaraknya berapa, posisinya berapa, sesuai dengan gambar kerja. Jadi saudara harus tetap melihat gambar kerja, baru ketemu titik posisi untuk pilar, cetakan pilar. Nah, ini baru ketemu nanti titiknya untuk posisi cetakan pilar berdiri. Kalau sudah ketemu, ya, nanti kita lanjutkan ke pelaksanaan cetakan pilar. Kita siapkan dulu, ya, cetakan pilar disiapkan beserta perancah-perancah untuk membantu penjepitan pada cetakan pilar yang bentuknya seperti tangga ini, disiapkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan cetakan pilar. Cetakan pilar yang sudah kita buat sesuai gambar kerja bentuknya segi 4, kembar, ya, kembar, ya, segi 4. Jadi
kita letakkan dulu di titik yang kita dapatkan tadi. Di titik yang kita dapatkan lagi. Sekarang cetakan itu kita cek ketegangannya. Bisa pakai unting-unting karena ini untuk mengejar waktu, ya, pakai waterpass juga bisa. Nah, pakai waterpass. Kalau di lapangan ya pakai teodolit untuk ketegangan. Nah, ini pakai waterpass, ya. Jadi diletakkan di tepi-tepi cetakan. Kalau sudah level, ya, sudah tegak, di bawah diperhatikan yang diganjal yang mana gitu. Jadi di bawah cetakan dari pilar itu nanti ada ganjal-ganjal untuk mengatur ketegakan, ya, membantu ketegakan yang sudah dicek pakai waterpass. Nah, ini bisa dilihat, ya, cetakan pilar yang sudah kita setting tegak tadi, kelihatan dua, ya, ini itu kita pasang perkuatan supaya dia tidak mengguling. Jadi untuk menahan cor beton harus ada penjepit yang nempel di cetakan. Nah, itu ada penjepit. Penjepitnya itu diletakkan di tempat ini. Ada tumpuan, ya, ada tumpuan untuk penjepit yang panjang. Yang penjepitnya pendek itu pada penjepit yang panjang, nanti dipakukan. Nah, seperti itu. Harus nempel di cetakan pilar. Dimulai dari tepi bawah sama tepi yang atas. Itu pemasangan untuk penjepit. Baru tengahnya nanti menyusul. Nah, itu yang atas, ini yang bawah. Tengahnya menyusul. Tengahnya dipasang penjepit menyusul, ya. Jadi supaya dia ketegangannya dipertahankan pakai penjepit yang sudah dipakukan dengan perancah-perancah pembantu penjepit itu. Ini sudah terpasang, ya. Nanti yang satunya ini sama prosesnya. Nah, untuk mendirikan yang bentuknya seperti tangga tadi untuk tempat penjepit itu dirikan, terus jaraknya dengan cetakan pilar diatur. Nah, itu jaraknya diatur, ya. Jaraknya dengan cetakan pilarnya, nah itu diatur juga. Nah, diatur juga, ya, sesuai dengan gambar kerja. Nanti kan ada penunjuknya, diatur. Kemudian baru, nah itu diatur, baru dipasang penjepit, ya. Baru penjepit. Jangan lupa harus dicek dulu ketegangan dari cetakan pilar. Dan di skor miring, ya, tempat untuk ini apa, membantu penjepit itu di skor miring supaya berdiri, ya. Jadi di waterpass dulu, sudah tegak baru dipaku, skor miringnya baru dipaku. Yang satunya sama prosesnya, pelaksanaan sama, ya, yang cetakan pilar satunya. Nah, ini tadi, ya, kan dipasang untuk tempat jepitan di pilar itu, ya, dua-duanya pasang, didirikan. Nah, itu dicek pakai waterpass, baru nanti dipasang pakai skor miringnya. Nah, ini satunya juga dicek pakai waterpass. Jadi waterpass tidak boleh dilepas, tetap nempel, baru dipaku skor miringnya supaya benar-benar tegak dan bisa berdiri. Nanti akan dipakai untuk penjepit cetakan pilar. Nah, itu sudah dipasangkan skornya miring, ya. Jadi supaya itu bisa berdiri tempat penjepitnya. Nah, ini sudah terpasang. Ini sudah mulai membuat penjepit, ya, masang penjepit dari atas sama bawah dulu. Yang tengah penjepitnya nanti menyusul. Nah, saudara harus memanfaatkan, karena bekerjanya di ketinggian, memanfaatkan scaffolding, ya, yang warna oranye. Nah, itu sudah terlihat jelas, cetakan sudah berdiri, mau dijepit ini. Ini masang penjepit bawah dulu, yang satu masang di atas, ya. Jadi penjepit atas sama bawah dikunci dulu supaya tetap tegak. Oke, sekarang, nah, ini dipasang penjepit
yang ujung atas sama ujung bawah, baru nanti tengahnya mengikuti. Yang penjepit panjang itu dipakukan pada perletakan yang bentuknya seperti tangga tadi. Kalau yang pendek, letaknya ada di atasnya yang panjang, penjepit yang panjang. Nah, di atasnya penjepit yang panjang. Nah, itu nanti di situ dipasang yang pendek. Harus nempel pada cetakan pilar. Nah, seperti ini ya. Yang panjang tadi sudah terpasang, itu masang yang pendek. Ya, itu masang yang pendek, di atasnya yang panjang. Yang panjang dipasang pada tumpuan yang bentuknya seperti tangga tadi. Nah, ini udah mulai masang bagian bawah. Ini detailnya ya. Jadi teknik makunya ya, itu silang ya. Nah, silang seperti itu. Teknik makunya silang supaya lebih kuat ya. Nah, jangan lurus menyamping silang ya. Jadi masang silang bisa 2 paku aja bisa, sudah kuat ya. Ya, sekarang yang selanjutnya, nah ini yang panjang itu dipaku pada itu tempat tadi, tumpuan yang sudah kita buat tadi. Nah, itu dipaku. Itu yang penjepit panjang ya. Jadi menempel di cetakan pilar. Itu yang cetakan yang panjang dipaku di tempat tumpuannya. Kemudian ya, nah ini yang pendek itu dilihat ya. Nah, itu sudah dipasang. Di atasnya penjepit yang panjang harus nempel pada cetakan pilar. Nah, itu harus nempel ya. Itu kelihatan nempel semua ya. Dan letaknya penjepit harus di tengah-tengah klem dari cetakan pilar. Nah, itu harus di tengah-tengahnya cetakan pilar. Nanti ada gambar detailnya pas di tengah-tengahnya. Ini masih memasang yang panjang. Nah, ini yang sudah mulai yang tengah. Itu harus pas tengah-tengah dari klem penyambung papan cetakan pilar. Nah, harus di tengah-tengahnya. Ya, jadi tidak boleh di luarnya klem penyambung, nanti kekuatannya berkurang. Harus di pas klem penyambung. Ini masang penjepit di bagian tengah ya. Jadi ini masang penjepit bagian tengah. Nah, yang ini harus pas tengah dari klem penyambung cetakan pilar supaya kekuatannya didapat. Bisa dilihat ini pas tengah ya, penjepitnya pas tengah dari klem. Nah, itu bisa dilihat ya, yang memanjang itu dipakukan pada tumpuan yang bentuknya seperti tangga. Kemudian yang pendek itu dipakukan pada penjepit panjang. Ini penjepit pendek dipakukan pada penjepit panjang. Nah, itu sudah mulai masang yang tengah. Ini penjepitnya sudah terpasang semua untuk cetakan pilar dua-duanya ya, sudah terpasang. Nah, terus akan dilakukan pekerjaan berikutnya ya. Rencananya kalau pilarnya sudah siap, kita masang cetakan gelagar melintang di atas tumpuannya, yaitu 2 pilar itu ya. Ini nanti masuk ke job berikutnya, yaitu gelagar melintang. Nah, nanti masukkan dari samping ya, itu karena ada tiang-tiang supaya tidak mengganggu, masukannya dari samping. Nah, rencana seperti itu. Cetakan gelagar melintangnya bentuknya seperti cendawan atau prisma terbalik ya, trapesium, maksudnya trapesium terbalik. Nah, nanti masang seperti itu. Oke, untuk job yang pilar saya kira cukup ya. Ya, selamat bertemu lagi.
di job berikutnya, yaitu job cetakan gelagar melintang. Dilihat ini dari gambar, cetakan pilar sudah siap ya, serta penjepitnya sudah siap. Ini akan dilanjutkan pemasangan cetakan gelagar melintang di atasnya. Pertama kali ya, dua cetakan pilar tadi itu kita hubungkan di bagian atas ya, karena itu nanti tempatnya untuk cetakan gelagar melintang. Ini ada papan, dimensinya sesuai dengan gambar kerja ya. Jadi ini kita pasang dulu, dipakukan pada bagian tepi. Nah, tepi itu di tepi papan cetakan pilar, di situ di tepi, satunya juga tepi. Nah, ini harus terpasang dulu. Di samping itu juga nanti bisa untuk pijakan saudara bekerja. Itu ada fungsinya, itu adalah dasar dari cetakan pilar yang bagian tengah. Oke, sekarang pekerjaan berikutnya dipaku ya. Jadi harus dipaku. Kalau tidak dipaku nanti lepas. Nah, sekarang kita letakkan cetakan gelagar melintang bagian tepinya, di atasnya cetakan pilar. Itu ngangkatnya itu dari samping ya, ngangkatnya dari samping, nanti diletakkan di situ. Nah, pas di atasnya itu. Nah, jadi tadi yang papan kita pasang pas di tepinya, nah, tepinya itu ada ini apa? Nah, di situ ya, tadi itu kan masangnya kan di ujungnya sisi dalam ya. Itu sudah terpasang. Terus kita masang ini masangnya yang pada papan tadi itu menutup dari samping. Kalau diletakkan di cetakan pilar itu dari atasnya ada 2 cm papan cetakan pilar, itu untuk tumpuannya itu. Nah, ini belum kuat. Nanti cetakan pilar dengan cetakan gelagar melintang itu kita pakai penyambung klem ya. Jadi kalau itu ada klem-klem itu sambungan untuk cetakan gelagar melintang. Sekarang yang antara pilar dengan gelagar melintang ada sendiri nanti sambungannya. Dilihat di gambar berikutnya ya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini baru peletakan aja. Itu ada kayu melintang, papan melintang itu gunanya sebagai ini penjaga dimensi ya, panjang dari itu lebar ya, panjang atau lebar dari cetakan gelagar melintang. Itu harus itu dipaku ya, papan itu dipaku supaya ini apa, dimensinya terjaga 40 ya. 40 sama dengan dimensi cetakan pilarnya 40 juga. Nah, itu diletakkan di atasnya ya. Nah, jadi tadi yang papan kita pasang itu tepi-tepinya kita sisakan 2 cm 2 cm untuk perletakan cetakan gelagar melintang. Nah, itu bisa diletakkan gitu. Terus nanti kita sambung ya. Nah, ini pekerjaan selanjutnya. Papan yang kita pasang tadi itu harus diberi gelagar tumpuan yang dipakukan pada tiang perancah. Yang ini kita memanfaatkan yang tadi untuk penjepit ya, untuk penjepit cetakan pilar tadi itu ada tiang, kita manfaatkan, kita pasang itu gelagar tumpuan melintang dari papan itu sampai ke ujung berikutnya masuk. Nah, sampai ujung berikutnya dipakukan pada tiang ini, tiang yang sudah ada, kita manfaatkan yang tiang yang ada. Nah, itu nanti seperti itu ya, dipasang nempel pada papan yang pertama kali kita pasang tadi sebagai landasan dari cetakan gelagar melintang yang bagian tengah. Nah, itu harus dipasang tumpuan supaya kuat ya, jadi tidak melembut ke bawah. Ini bisa dilihat ya.
Nah, seperti ini ya, itu kan sudah terpasang ya. Untuk landasan yang miring sama tepinya gelagar melintang ini masih terbuka, belum kita pasang. Kalau yang vertikal itu penutup tepi, penutup bawahnya bentuknya itu miring ya. Jadi kita buatkan, nanti kita pasang di situ. Kalau sudah dipasang baru masang gelagar tumpuannya. Jangan gelagar tumpuan dipasang dulu. Yang penutup, yang cetakan tepi yang miring, nah itu dipasang dulu. Nah itu kelihatan ya, yang miring itu ya, belum ada penutupnya. Ini masih nyeting yang lain. Sekarang kita pasang yang penutup, penutup bawah tapi bentuknya itu miring, karena bentuknya cendawan ya. Nah itu miring, itu nanti dipasang di situ ya. Terus nanti baru dikasih tumpuan yang dipakukan di tiang-tiang ini. Nah itu nanti ada tumpuan. Itu nanti kalau sudah terpasang yang miring itu, penutup miring, itu pasang dulu, itu lebih praktis. Jangan masang sebaliknya ya. Oke, sekarang pekerjaan selanjutnya itu masang yang dimensi. Nah sekarang ini sudah masang bagian yang miring itu terpasang ya. Itu mungkin 2 papan atau 3 papan disambung pakai klem. Nah itu yang miring sudah terpasang, pasang miring. Jadi itu masangnya dijepit oleh cetakan yang tepinya gelagar melintang. Nah itu masangnya dijepit ya, karena dia pendek berarti dijepit ya, dijepit dari samping, dijepit dari samping, terus dikasih tumpuan. Itu tumpuannya melekat pada tiang perancah yang tadi kita memanfaatkan di situ. Kalau misalnya itu harus dipasang ya. Jadi itu dipasang, kalau itu memanfaatkan penjepit ya, tiang dari penjepit cetakan pilar. Itu kalau tidak salah ada gambarnya juga masang yang bagian penutup tepi yang vertikal. Nah, itu yang vertikal dipasang juga dijepit oleh cetakan tepi itu kalau dilihat ya. Terus nanti dipaku dari luar ya, supaya penutup tepinya itu tidak geser-geser. Dan itu ada yang maku ya, dipaku dari luar. Nah, jadi lebih kuat. Terus yang tumpuannya sudah terpasang, ini yang untuk miring. Nah tumpuannya sudah terpasang ya. Itu bebas mau dipaskan klemnya yang penyambung yang miring boleh, tidak boleh, karena itu posisinya kalau tidak bisa diganti oleh tumpuan yang horizontal ini ya. Oke, jadi gelagar melintang ini penutupnya sudah terpasang. Bisa nanti dilihat dari gambar dari depan. Nah ini sepertinya ada gambar dari, nah ini dari samping sudah terlihat terpasang ya. Nah ini sudah kelihatan dari samping ya, yang bawah cetakan pilar. Nah, nyambung dengan cetakan gelagar melintang di atasnya ya, sudah nyambung. Nah itu sudah nyambung antara cetakan pilar dengan gelagar melintang. Itu nanti nyambungnya pakai klem. Nanti ada gambar berikutnya, nyambungnya pakai klem tuh dari atas ini sampai ke bawah. Nah, itu. Nah penutupnya juga sudah siap ya. Jadi cetakan gelagar melintang sudah jadi ini ya, dari lihat gambar ini sudah jadi ya. Di atasnya cetakan pilar. Kalau di lapangan itu kalau cor setempat bisa barengan, tapi biasanya cetakan pilar dicor dulu, baru cetakan gelagar melintang. Gelagar melintang itu di atas itu prinsipnya kan balok
coba lihat ada penjepit bawah. Penjepit bawah. Nah, ini penjepit bawah. Ya, sampai ini penjepit bawah. Terus nanti dipakukan pada gelagar tumpuan yang kita pasang. Nah, penjepit bawah ini dipakukan pada ini, pada gelagar tumpuan. Ya. Kemudian ada sekur yang fungsinya seperti penjepit bawah. Ini yang bagian atas. Nah, ini ada sekur ya, horizontal, harus pas nempel di tengah atau paling tidak pokoknya harus ada di bidang klem penyambung cetakan gelagar melintang. Itu harus di situ, tidak boleh di luarnya. Nah, itu. Ya, jadi diperkuat jepit bawah untuk menahan tekanan cabutan bawah, yang atas juga dipasang. Sehingga cetakannya nanti bisa menemukan fungsinya, harus kokoh, kuat ya. Harus tidak boleh bergeser. Nah, itu harus ada sekur-sekur. Ya, harus ada sekur-sekur untuk penahan, entah penahan yang horizontal atau yang miring ya, bisa dipasang. Ini sudah terpasang cetakan gelagar melintang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau detailnya nih, ya, detailnya ini bisa dilihat dari depan. Nah, ini dari depan sudah terpasang cetakan pilar sama gelagar melintang, sudah terpasang. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk job ini.